Halo Sobat Bagus Kaniaya, hari ini Mimin akan menceritakan alur cerita calon arang yang berjudul Manik Urip. Alkisah di sebuah desa yang bernama Wanasranggi, hiduplah seorang penekun ilmu hitam yang bernama Dyah Kinapati. Dyah Kinapati memiliki seorang anak yang bernama Ayu Arawati. Karena cintanya beliau kepada anaknya, Dyah Kinapati memberikan cincin berpermata batu yang bernama Manik Urip. Hari berganti bulan, berganti tahun, tak terasa Ayu Arawati sudah menginjak dewasa. Dyah Kinapati bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun tidak satu pun yang mau melamar karena takut akan ilmu hitam Dyah Kinapati. Dyah Kinapati murka, dan membuat kekacauan dengan menebarkan wabah penyakit melalui sumber mata air yang ada di desa tersebut, akibatnya banyak masyarakat yang jatuh sakit dan meninggal. Kejadian itu dilaporkan kepada pemimpin daerah tersebut yang merupakan seorang patih yang bernama Patih Danuraksa. Setelah memohon petunjuk di pura dalam, terdengarlah suara gaib yang menyebutkan bahwa wabah penyakit di desa Wanasranggi disebabkan oleh mata air yang sudah diracuni oleh Dyah Kinapati. Dan yang bisa menghilangkan wabah tersebut adalah wangsuhan permata Manik Urip yang dimiliki Dyah Kinapati. Seusai mendengar sabda tersebut, Patih Danuraksa kemudian mencari Dyah Kinapati dan bertemu dengan anak beliau yaitu Ayu Arawati. Setelah bertemu Patih Danuraksa, Ayu Arawati kemudian jatuh cinta kepada Patih Danuraksa. Patih Danuraksa dan pengawalnya tidak sengaja melihat Ayu Arawati memakai cincin yang aneh. Karena penasaran akan batu permata di cincin Ayu Arawati, Danuraksa kemudian bertanya nama permata di cincin yang dipakai Ayu Arawati. Ayu Arawati pun menjawab bahwa permata yang ada di cincinnya bernama Manik Urip. Patih Danuraksa mengetahui bahwa Ayu Arawati adalah anak dari Dyah Kinapati. Kejadian tersebut membuat Ayu Arawati marah dan menantang Patih Danuraksa. Ayu Arawati berubah menjadi seekor burung Garuda yang dengan ganasnya menyerang Patih Danuraksa. Patih Danuraksa merasa kewalahan menghadapi serangan Garuda jelmaan Ayu Arawati. Patih Danuraksa mengambil keris pusakanya dan kembali melakukan perlawanan terhadap Garuda siluman tersebut. Berkat kesaktian pusaka Patih Danuraksa, Garuda siluman Ayu Arawati tersebut berhasil dikalahkan. Kekalahan Ayu Arawati disaksikan langsung oleh Dyah Kinapati. Dyah Kinapati menjadi murka dan memanggil murid-murid kesayangannya untuk membalas dendam dan menghancurkan desa Wanasranggi. Dyah Kinapati mengajak murid-muridnya terlebih dahulu meminta anugerah ke Pura Prajapati, dan memohon izin untuk menghancurkan desa Wanasranggi secara niskala. Anugerah diterima Dyah Kinapati dan langsung melaksanakan penghancuran besar-besaran. Ketika penduduk tengah tertidur lelap di tengah malam, ketika itulah para murid Dyah Kinapati yang sudah menjadi leak datang ke desa. Sinar api beraneka warna bertebaran di angkasa. Penduduk desa merasakan udara menjadi panas yang membuat tidur mereka menjadi gelisah. Terdengar tangis para bayi di tengah malam. Lolongan anjing saling bersahutan seketika. Demikian pula suara goak atau burung gagak terdengar di tengah malam. Demikian pula tokek pun ribut saling bersahutan seakan-akan memberitahukan sesuatu kepada penduduk desa. Mendengar dan mengalami suatu yang ganjil tersebut,
Masyarakat menjadi ketakutan, dan tidak ada yang berani keluar. Api jadi-jadian yang berjumlah banyak di angkasa kemudian turun menuju jalan-jalan dan rumah-rumah penduduk desa. Api sebesar sangkar ayam mendarat di perempatan jalan desa, dan diikuti oleh api kecil-kecil warna-warni. Setelah itu para leak yang tadinya terbang berwujud api, kemudian setelah dibawa berubah wujud menjadi leak beraneka rupa, dan berkeliaran di jalan-jalan desa. Para leak di malam itu telah menyebarkan penyakit gerubuk di desa-desa wilayah Wanasranggi. Masyarakat desa Wanasranggi pun mengalami kehancuran, banyak warga yang mengalami sakit dan meninggal dunia. Oleh warga desa, kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada saudara Pati Danuraksa, yang bernama Pati Singabaya. Pati Singabaya menjadi marah, dan berjanji akan membunuh Dyakinapati dengan tangannya sendiri. Dengan keris pusaka yang dimilikinya, Pati Singabaya menusuk Dyakinapati yang sudah berubah wujud menjadi sesosok rangda yang menakutkan. Pati Singabaya lalu menjelma menjadi sesosok barong, dan pertarungan secara gaib pun terjadi. Dyakinapati berhasil dikalahkan dan kehidupan di desa Wanasranggi kembali ke sedia kala. Demikianlah alur cerita Calonarang yang berjudul Manik Urip. Semoga terhibur dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.